Shalom, selamat hari Sabat. Kita bersyukur kita masih mempunyai satu kesempatan untuk belajar firman Tuhan pada hari Sabat yang suci ini. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita yang ke-6 yang berjudul Yesus Imam yang Setia. Itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Allah yang Maha Kasih, Bapa, pada malam hari ini kami akan belajar firman-Mu kembali. Untuk itu biarlah Roh-Mu yang suci saja yang boleh menuntun kami, agar kami boleh mengerti apa yang kami pelajari pada saat ini, sehingga kami boleh merasakan satu sukacita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada pekan ini kita akan mempelajari hal-hal yang sangat menakjubkan yang dilakukan Bapa dan Yesus untuk menjembatani jurang itu, yaitu jurang perpisahan dengan Tuhan karena dosa. Seorang imam atas nama manusia. Seorang imam ialah orang yang menjadi pengantara, menjembatani hubungan orang-orang berdosa dan Tuhan. Oleh karena itu, dia memerlukan orang yang berbelas kasihan dan memahami kelemahan-kelemahan manusia. Yesus adalah iman atas nama manusia. Yesus tidak mempersembahkan dosa dari dirinya sendiri, tetapi hanya dosa dari umat-umatnya. Buku Ibrani mengacu kepada keselamatan dari kematian yang kedua, yaitu upah dosa adalah maut. Bapa telah membangkitkan Yesus dari kematian yang kedua, yaitu kematian upah dosa. Kematian Yesus di kayu salib adalah bagian penting dari keimamatan menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek adalah seorang imam dan raja. Dia adalah imam yang maha tinggi. Keimamatan Yesus sama dengan Melkisedek. Artinya, Yesus bukan penerus Melkisedek, melainkan keimamatannya sama seperti Melkisedek. Yesuslah yang berbicara melalui Melkisedek. Dia adalah suara Tuhan yang maha tinggi. Seorang imam yang efektif. Tuhan ingin memimpin orang-orang untuk menaruh iman mereka pada pelayanan Yesus di masa depan, yaitu pelayanan Yesus di dalam Ka'bah surgawi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat 29. Kedatangan Yesus juga mengisyaratkan perubahan dalam hukum kurban. Orang-orang berdosa harus membawa berbagai jenis korban untuk mendapatkan penebusan. Imamat 1-7. Tetapi setelah Yesus datang dan mempersembahkan korban yang sempurna, hukum korban binatang telah dihapuskan. Ibrani 10 ayat 17-18. Yesus suci tak bernoda, mempersembahkan nyawanya sendiri untuk keselamatan dunia. Seorang imam yang kekal. Yesus menerima keimamatan kekal, berarti olehnya Yesus tidak pernah terlampaui dan tidak pernah terkalahkan. Yesus menyelamatkan kekal dan sempurna. Pengantaraan Yesus kepada Bapa melibatkan semua manfaat yang diberikan di bawah perjanjian baru. Itu mencakup lebih dari pengampunan dosa dan meletakkan hukum ke dalam hati kita. Yesus adalah jaminan perjanjian baru
karena Allah telah bersumpah bahwa Yesus akan menjadi imam selama-lamanya. Ibrani 7 ayat 21. Ini berarti bahwa janji keselamatan di dalam Yesus akan tetap selama-lamanya. Bapa, dia seutuhnya manusia. Dia teladan kita yang harus kita ikuti. Seorang imam tanpa dosa. Syarat seorang imam tanpa dosa, karena Yesus tidak dosa, tidak tercela. Yesus mempunyai ketaatan yang sempurna. Yesus terpisah dari orang berdosa. Yesus menanggung permusuhan orang berdosa dalam hidupnya di dunia, tetapi dia menang dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Dia seutuhnya manusia. Dia teladan kita yang harus kita ikuti. Inilah sedikit ulasan kembali pelajaran beberapa hari yang lalu, di mana sudah dijelaskan setiap hari, setiap pelajaran pada kita semua pada minggu-minggu yang lalu, dan sekarang kita masuk di dalam pendalaman atau kesimpulan. Ada 3 poin di dalam kesimpulan ini, marilah kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, Kristus sedang mengawasi. Dia tahu semua tentang beban kita, bahaya kita, dan kesulitan kita. Dan dia mengisi mulutnya dengan penjelasan demi kepentingan kita. Dia menyesuaikan pengantaraannya dengan kebutuhan setiap jiwa, seperti yang dia lakukan dalam hal Petrus umpamanya. Pengantara kita memenuhi mulutnya dengan penjelasan untuk mengajar orang-orang yang dicobainya untuk bertahan melawan godaan iblis. Dia menafsirkan setiap gerakan musuh. Dia mengatur peristiwa-peristiwa. Kita bisa baca di dalam Bible Commentary volume 7 halaman 931. Poin pertama ini di mana Yesus benar-benar mengawasi, melindungi, menyertai kita di dalam pertempuran kita di dunia ini bersama dengan iblis. Poin yang kedua adalah maksud setan untuk mengadakan perpisahan yang kekal antara Allah dan umat manusia. Akan tetapi dalam Kristus kita dihubungkan lebih rapat lagi dengan Allah daripada sekiranya kita tidak pernah berdosa. Dalam mengambil sifat-sifat kita, Juru Selamat telah mengikatkan dirinya kepada manusia dengan ikatan kasih yang tidak akan pernah putus. Inilah ikrar yang menunjukkan bahwa Allah pasti akan memenuhi janjinya, yaitu seorang anak akan lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Inilah Tuhan telah memberikan anaknya kepada kita demi untuk keselamatan kita. Poin yang ketiga dan yang terakhir, Allah telah memakai sifat kemanusiaan dalam diri anaknya dan telah membawa sifat itu ke langit yang tertinggi. Anak manusia itulah yang juga turut bersemayam di tahta alam semesta. Anak manusia itulah yang namanya akan disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Aku ada. Itulah pengantara antara Allah dan manusia yang meletakkan tangannya atas keduanya. Ia yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Itu tidak merasa malu untuk menyebut kita saudara. Ibrani 7 ayat 26, Ibrani 2 ayat 11. Dalam Kristus keluarga yang di bumi dan yang di surga dipersatukan. Kristus yang dipermuliakan itu adalah saudara kita. Surga diabadikan dalam manusia, dan manusia dirangkul mesra dalam dada kasih yang tidak terduga. Luar biasa pelajaran kita pada saat ini, menjadi satu renungan yang perlu kita resapi betul-betul, di mana Yesuslah iman yang setia,
imam yang setia, pengantara kita, penolong kita, pelindung kita, semuanya ada di dalam Dia. Kita merasakan satu sukacita bila mana kita melihat dan merasakan betapa besar kasih Yesus kepada kita semua. Yesus imam kita, pemimpin kita, Yesus imam yang kekal, menebus kita dari cengkeraman dosa. Saudara kita yang sulung tidak malu menyebut kita saudara-saudaranya, merangkul kita dengan kasih yang tak terhingga. Inilah satu pelajaran yang begitu indah dalam kehidupan iman percaya kita, sehingga kita boleh merasakan betapa besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita boleh berbahagia mempunyai satu pengharapan atas janji Tuhan, yaitu rencana keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.